12 rasul adalah suatu tim kerja yang terdiri atas macam-macam orang, macam-macam sifat, macam-macam bakat, macam-macam latar belakang. Tetapi Yesus ingin mengajak semua untuk menjadi tim yang menolong Dia. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bacaan Injil mengisahkan pemilihan 12 Rasul Yesus yang ditugaskan untuk menyertai Yesus dan untuk ikut mewartakan Injil. Kita pun diundang sebagai murid Yesus untuk selalu dekat dan bersatu dengan Yesus, lalu ikut mewartakan Injil kepada sesama. Sadar bahwa kita tidak selalu menghayati panggilan kita sebagai orang Kristen. Mari kita dengan rendah hati mohon ampun kepadanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pengantara korban perjanjian baru kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa bersukacita dalam ikatan perjanjian denganmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya." Demikianlah sabda Tuhan. "Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka." Demikian sabda Tuhan. "Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan.' Sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklukkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi. Dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat kepada kemusnahannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan,
dan berilah kami keselamatan-Mu. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Alleluia, 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 alleluia. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia, Allah ingin melibatkan manusia. Yesus mencari orang yang bisa diajak kerjasama. Yesus melibatkan sesamanya dalam rangka mewartakan Injil kepada umat manusia. Bacaan Injil hari ini mengisahkan panggilan 12 orang yang dipilih oleh Yesus untuk pertama menyertai dia, untuk selalu ikut Yesus kemanapun dia pergi, untuk dekat dengan Yesus,
untuk melekat pada Yesus. Dan yang kedua, untuk memberitakan Injil yang disertai juga dengan kuasa untuk mengusir setan atau juga kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Para murid seperti Yesus dibekali dengan kuasa untuk mengusir setan dan untuk membuat mujizat. Para murid tidak lain hanyalah mengikuti Yesus, tidak lebih besar dari Yesus. Inilah panggilan para murid, menyertai Yesus dan mewartakan Injil. Para saudara yang terkasih, dalam arti tertentu, semua orang yang menjadi murid Yesus juga dipanggil untuk bersama Yesus, menyertai Yesus dan memberitakan Injil. Meskipun ayat-ayat ini lebih tepat dan lebih langsung mengenai para uskup dan para imam, tetapi dalam batas tertentu juga setiap orang Kristen yang dibaptis mendapat tugas seperti yang tadi kita dengar. Hal kedua yang menarik adalah Yesus mencari orang yang dapat bekerja sama dengan Dia, bukan memilih orang yang hebat-hebat saja. 12 murid Yesus ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang tidak berpendidikan sama sekali, ada yang berpendidikan cukup tinggi, ada yang kaya seperti anak-anak Zebedeus itu anak orang kaya. Tapi tentu juga ada yang miskin. 12 rasul adalah suatu tim kerja yang terdiri atas macam-macam orang, macam-macam sifat, macam-macam bakat, macam-macam latar belakang. Tetapi Yesus ingin mengajak semua untuk menjadi tim yang menolong Dia. Tentu hal ini akan berguna bagi kita yang bekerja di paroki, di mana kita berasal dari macam-macam kelompok, macam-macam latar belakang, tetapi Tuhan ingin semua bisa bekerja sama. Sadar bahwa kita sebagai murid Yesus tidak selalu mampu untuk selalu menyertai Yesus dalam doa, dalam merayakan Ekaristi atau sakramen lain, dan tidak selalu mampu untuk menjadi pewarta Injil seperti yang dikehendaki Yesus. Mari kita dengan rendah hati pada Ekaristi ini mohon ampun kepadanya dan mohon kekuatan supaya kita mampu menjadi murid yang setia dan sesuai dengan kehendak Yesus. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih yang Kau nyatakan dalam Ekaristi ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami dalam melaksanakan tugas panggilan putra-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu. Dan kelak kami boleh bersatu dalam rumah-Mu yang abadi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.